Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Apakah kamu warga negara asing yang tinggal atau bekerja di Indonesia? Atau mungkin kamu seorang digital nomad yang lagi menikmati keindahan Bali sambil tetap produktif dari laptop? Kalau iya, mungkin kamu bertanya-tanya, haruskah saya bayar pajak di Indonesia? Bagaimana cara daftar NPWP? Apa itu Kortek dan apakah saya bisa menggunakannya juga? Tenang, di video ini saya akan menjelaskan semua hal yang penting tentang cara bayar pajak di Indonesia untuk ekspatriat dan warga asing, mulai dari awal sampai dengan akhir, lengkap dan jelas. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Subscribe dulu. Oke, langsung saja kita lanjutkan videonya. Pertama-tama mari kita jawab pertanyaan paling dasar terlebih dahulu. Apakah orang asing harus bayar pajak di Indonesia? Jawabannya adalah ya. Jika kalian memenuhi kriteria sebagai subjek dalam negeri atau SPDN, maka kalian wajib untuk membayar pajak di Indonesia ya. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, kalian dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri jika 1. Tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau tinggal di Indonesia dan memiliki niat menetap seperti memiliki kartu identitas, kontrak kerja, atau tempat tinggal tetap. Nah, kalau kalian termasuk salah satu dari dua kategori ini, maka kalian wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak atas penghasilan yang kalian terima baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, langkah pertama untuk kita bisa membayar pajak di Indonesia adalah kita harus memiliki NPWP ya teman-teman. Itu adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP ini adalah semacam nomor identifikasi pajak mirip dengan TIN atau Tax Identification Number di negara lain gitu ya. Nah, sebagai warga asing, teman-teman bisa mendapatkan NPWP dengan cara yang pertama itu teman-teman harus menyiapkan dokumen. Dokumen-dokumennya ini seperti fotokopi paspor, kemudian fotokopi kartu identitas atau kitab, kemudian surat keterangan bekerja bila ada, kemudian surat domisili atau alamat yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa mendaftar secara online melalui situs resmi DJP atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP terdekat. Setelah diverifikasi, teman-teman akan mendapatkan NPWP dan secara resmi terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang lebih modern, yaitu Kortek. Kortek adalah sistem perpajakan digital terbaru di DJP yang menyederhanakan proses perpajakan ya teman-teman. Di Kortek ini kita bisa melakukan pendaftaran, pelaporan SPT atau surat pemberitahuan, dan juga pembayaran pajak. Nah, dengan Kortek, teman-teman juga bisa login ke satu portal saja dan melakukan semuanya secara online tanpa perlu antri ke kantor pajak. Ini sangat membantu ekspatriat karena antarmuka sistemnya akan didukung dengan bahasa Inggris ya teman-teman dan lebih mudah dipahami. Dan beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan di Kortek, yang pertama adalah melaporkan SPT tahunan secara online, melihat data kewajiban dan pembayaran pajak, membuat ID billing dan bayar pajak lewat internet banking. Kemudian teman-teman juga bisa mengelola profil pajakmu sendiri ya. Kemudian secara umum, pajak yang wajib dibayarkan meliputi, yang pertama itu yang wajib ya, PPh 21 atau pajak penghasilan. Nah, untuk karyawan, potongan pajak biasanya sudah dilakukan oleh perusahaan setiap bulan. Kemudian yang kedua PPh orang pribadi. Nah, kalau teman-teman bekerja secara independen atau sebagai freelancer, maka teman-teman wajib untuk membayarkan PPh orang pribadi ini ya. Kemudian yang ketiga adalah pajak atas penghasilan dari luar negeri. Jika teman-teman adalah subjek pajak dalam negeri, maka teman-teman wajib untuk membayarkan pajak ini. Dan ingat ya teman-teman, Indonesia menganut sistem worldwide income. Artinya semua penghasilanmu baik dari dalam atau luar negeri harus dilaporkan. Walaupun nanti bisa mendapat pengurangan atau pengecualian ya sesuai dengan perjanjian pajak atau
tax treaty antar negara. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana proses pelaporan dan pembayaran pajaknya yang ada di Indonesia? Nah, gini ya teman-teman, setiap tahun teman-teman tuh harus melaporkan SPT tahunan sebelum tanggal 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi. Caranya, yang pertama, teman-teman harus login ke Kortek atau halaman DJP online. Kemudian teman-teman isi formulir SPT tahunan secara online. Kemudian teman-teman upload dokumen pendukung bila perlu. Terus kemudian cek apakah ada pajak yang kurang bayar. Nah, kalau ada, buat ID billing dan bayar melalui bank atau internet banking. Kemudian yang keenam, simpan bukti store dan konfirmasi pelaporan selesai. Nah, kalau teman-teman bingung, teman-teman juga bisa minta bantuan konsultan pajak atau datang ke KPP terdekat untuk dibantu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana kalau saya sudah bayar pajak di negara asal gitu ya. Misalnya teman-teman tinggal di Amerika, di sana udah pajak gitu. Apakah di sini tuh harus tetap pajak? Nah, pertanyaannya bagus ya. Kalau teman-teman sudah bayar pajak di negara asal teman-teman bisa mengklaim penghindaran pajak berganda atau tax treaty jika Indonesia memiliki perjanjian dengan negara tersebut. Misalnya Indonesia punya tax treaty dengan Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, dan banyak negara lain. Tapi ingat, tetap harus lapor di Indonesia dan sertakan dokumen pendukung sebagai bukti kalau teman-teman sudah bayar pajak di negara lain ya. Nah, kita masuk ke kesimpulan ya teman-teman. Jadi kesimpulannya tuh sebenarnya tidak ribet asalkan kita tahu caranya ya. Bayar pajak di Indonesia itu sebagai ekspatriat bukan hal yang rumit sebenarnya teman-teman, asalkan teman-teman tahu langkah-langkahnya dan memanfaatkan teknologi seperti Kortek. Nah, dengan sistem baru ini semuanya jadi lebih mudah. Kita bisa langsung daftar NPWP online, kemudian kita bisa lapor dan bayar pajak dari mana saja, kemudian sistem lebih modern dan transparan, dan didukung dengan antarmuka ramah ekspat ya. Jadi kalau teman-teman adalah seorang ekspat, digital nomad, atau investor asing di Indonesia, pastikan teman-teman tetap patuh pajak dan update dengan sistem terbaru seperti Kortek ya teman-teman, supaya usaha teman-teman dan juga keberadaan teman-teman di Indonesia itu aman-aman saja. Jangan sampai ada masalah di kemudian hari karena kita tidak patuh untuk bayar pajak. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman jangan lupa tonton video-video lain di channel Evi Wahyu, karena di video-video ini saya sudah pernah membahas cara mendaftarkan NPWP online di Kortek. Kemudian saya juga udah menjelaskan tentang pengertian dari Kortek. Terus kemudian teman-teman bisa juga cek video-video lain saya tentang perpanjangan SIM secara online, bayar STNK secara online, kemudian bayar pajak BBB secara online. Pokoknya banyak sekali informasi-informasi yang teman-teman bisa dapatkan di channel Evi Wahyu. Oke teman-teman, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Bye-bye!